Tegal, wilayah pesisir Jawa Tengah yang lazimnya dikenal teduh dan ramah, dengan anak-anak sungai Serayu menyelinap di antara petak sawah dan kebun buah. Namun pada sebuah malam di awal bulan Juli, kedamaian itu robek oleh sebuah tragedi mengerikan. 5 orang dalam satu keluarga tewas, dan yang paling membuat warga kampung terperanjat pelakunya adalah seorang siswa sekolah menengah. Sebuah hari tenang sebelum badai. Rumah Pak Rahmat Santoso berada jauh di dalam gang sempit di Desa Sukamakmur, Kecamatan Adiwerna. Bangunan bergaya lama. Tembok kapurnya telah memudar. Di depan, rangkaian bunga kertas ungu mekar menyala. Keluarga Pak Rahmat hidup rukun dengan para tetangga. Ia lelaki berusia lebih dari 60 tahun. Berhati lembut, bekerja sebagai tukang reparasi sepeda motor bebek. Istrinya, Bu Siti Aminah, berjualan sayur di pasar tradisional. Mereka memiliki 3 anak, si sulung Putri Rahmawati, 27 tahun. Sudah menikah namun kadang pulang menjenguk. Putra Dimas Santoso berusia 21 tahun, bekerja sebagai buruh bangunan, dan si bungsu Ayu Santoso berusia 15 tahun, masih duduk di kelas 9. Hari itu tanggal 7 bulan 5 tahun 2023. Berlalu seperti hari-hari lain. Pagi, Pak Rahmat tekun membetulkan motor bebek tua milik tetangga. Bu Siti mengayuh sepeda membawa keranjang sayur ke pasar. Ayu pulang sekolah lebih awal untuk membantu ibunya memilih sayur. Tak ada yang menyangka, hanya beberapa jam kemudian, rumah itu akan bermandikan darah. 2 pelajar yang tampak biasa. Sekitar 3 deret rumah dari keluarga Pak Rahmat, tinggal keluarga Ardiansyah Pratama. Nama telah disamarkan berusia 17 tahun. Siswa kelas 11 di salah satu sekolah menengah di kecamatan. Ardiansyah dikenal berprestasi biasa saja, pendiam. Kadang meledak-ledak, para tetangga menilai Ardiansyah cukup tertutup. Sering menghindari tatapan orang lain, atau berjalan sendirian menyusuri tepi sungai Serayu. Belakangan ia menunjukkan gejala aneh membolos. Sering bermain game tembak-tembakan di ponsel, dan terutama selalu membawa pisau pengupas buah di dalam tas sekolah. Beberapa teman sekelas pernah melihatnya dihantam ledakan amarah tanpa sebab jelas. Meski begitu, tak ada yang percaya jika seorang remaja kurus berwajah lembut itu mampu melakukan perbuatan sebesar itu. 3 persilangan momen. Sore itu, ketika langit memerah, Ardiansyah tak sengaja bertemu Ayu di warung kecil di mulut gang. Gadis itu membeli beberapa bungkus mie instan, tersenyum menyapa. Bagi orang lain, senyum itu hanya basa-basi. Bagi Ardiansyah, justru menyulut rangkaian pikiran yang bengkok. Sebab sebelumnya, antara Ardiansyah dan keluarga Pak Rahmat sudah ada ganjalan samar. Sebulan lalu, Ardiansyah pernah dimarahi Pak Rahmat karena memetik mangga di kebun belakang tanpa izin. Meski sepele, di hati anak itu tertinggal rasa terhina. Candaan teman-teman kampung tentang dirinya yang ketahuan oleh Pak Rahmat makin menancap dan membayangi. 4. Malam penentu. Musim hujan membuat gelap datang cepat. Sekitar pukul 7 malam, gang depan rumah Pak Rahmat hanya diterangi lampu neon kekuningan di beranda. Bu Siti baru saja menata hidangan nasi liwet dengan lauk ikan asin dan sambal. Sekeluarga berkumpul. Obrolan dan tawa terdengar hingga mulut gang. Saat itu Ardiansyah duduk sendirian di bantaran Serayu. Pisau pengupas masih terselip di saku jaket. Di kepalanya berdesakan potongan masa lalu, suara olok-olok, tatapan merendahkan, dan senyum Ayu sore tadi. Rasa kesal, cemburu, dan sebuah dorongan sukar dijelaskan menguasai nalar. Ia berdiri, melangkah cepat menuju rumah Pak Rahmat. Setiap langkah berat sekaligus mantap. Sementara di benaknya lahir satu gagasan mengerikan, mereka harus diberi pelajaran. 5 ketukan salam dari iblis. Ardiansyah mengetuk pintu, berpura-pura meminjam perkakas perbengkelan. Pak Rahmat masih ingat ia anak tetangga, maka tak curiga. Masuk.
Ayu menyuguhkan segelas air putih. Cahaya lampu kuning memantul di wajah si remaja. Matanya gelap sulit terbaca. Rumah itu kecil, sehingga semua duduk cukup berdekatan. Ardiansyah diam beberapa detik. Tangan di saku jaket menggenggam gagang pisau, kian erat. Televisi menyiarkan dangdut dari radio yang dipasang di samping. Berseling tetes hujan di beranda. Tak ada yang tahu beberapa detik lagi mimpi buruk akan jatuh. Inam, malam mulai berganti warna. Di luar, kampung tetap tenang. Anjing-anjing berbaring malas di bawah emper. Bau tanah basah memenuhi udara. Namun di rumah nomor 17, suasana makin berat dan padat. Segalanya menunggu satu letupan. Momen yang akan mengubah takdir dua keluarga selamanya. Dan momen itu kian dekat. Satu letupan. Ardiansyah duduk di bangku kayu rendah. Tangan kiri santai di meja. Tangan kanan tetap di saku jaket. Menggelus pisau pengkupas. Pak Rahmat makan sambil bercerita soal harga bensin yang baru naik. Bu Siti menyuapkan untuk Ayu sepotong lauk. Sementara Dimas menunduk memainkan ponsel, suara-suara keseharian tiba-tiba terdengar asing di telinga Ardiansyah. Ia merasa tawa mereka mengejeknya. Tatapan Ayu seperti membongkar perkara lama, jantungnya menghentak, napasnya memburu. Lalu sret, pisau di genggamannya berkilat di bawah lampu. Dua serangan pertama. Mata pisau meluncur ke dada Pak Rahmat. Tusukan mendadak itu membuat sang ayah hanya sempat melotot. Rebah di kursi. Darah memancar membasahi baju. Jerit Bu Siti membelah keheningan. Ayu mundur ketakutan. Tangannya gemetar. Dimas berdiri menerjang untuk menahan pisau. Namun Ardiansyah cekatan memutar tubuh, menusuk perut Dimas. Seluruh rumah tenggelam dalam kekacauan. Bu Siti memeluk Ayu, menarik anaknya ke pintu, sambil berteriak minta tolong. Tetapi pintu utama sudah dikunci sejak Ardiansyah masuk. Di luar, hujan makin lebat, menenggelamkan suara teriakan. 3. Tak ada jalan pulang. Dalam sekejap, akal sehat ditelan gelap, Ardiansyah menggeram. Menerjang seperti hewan yang tersudut, Bu Siti menerima satu tusukan di punggung ketika berusaha melindungi putrinya. Ia rebah di lantai, mata menatap nanar. Mulut masih memanggil Ayu supaya lari. Ayu panik. Kabur ke kamar tidur. Mencoba mengunci, tangan bergetar, membuat selot tak menutup rapat. Ardiansyah mendorong keras. Daun pintu terhempas. Remaja 17 tahun itu, wajah bermandi keringat, mata memerah, melangkah masuk, pisau masih meneteskan darah. Jangan, Ardi. Kamu sedang apa? Suara Ayu tersendat. Ardiansyah tak menjawab. Satu hunjam dingin mengakhiri segala permohonan. 4. 2 nyawa lagi, saat itu di dapur belakang. Putri, si kakak yang baru pulang dari rumah suami sambil menenteng tas buah, merasakan firasat buruk mendengar kegaduhan. Berlari masuk. Ia menyaksikan pemandangan ngeri ayah, ibu, adik laki-laki, adik perempuan, tergeletak tak bergerak. Darah memerah lantai. Belum sempat berteriak, Ardiansyah berbalik. Bilah itu kembali diayunkan. 1 nyawa lagi tumbang. Korban terakhir adalah Rizal Hidayat, suami Putri, yang semula berada di halaman menelpon pelanggan. Mendengar ribut, ia masuk dan menjadi saksi tanpa sengaja. Ardiansyah tak ragu, menghabisinya di ambang pintu. 5. Rumah tenggelam dalam sunyi yang mencekam. Hanya dalam kurang dari 10 menit, seluruh keluarga 5 orang tergeletak di lantai rumah. Hujan terus memukul atap seng. Hawa hangat hidangan malam yang belum tuntas kini bercampur amis darah. Ardiansyah berdiri di ruang tamu terengah. Tangannya gemetar hebat, pandangannya kabur, telinganya berdenging. Untuk pertama kalinya ia merasakan sunyi mutlak yang membekukan. Seakan dunia lenyap, tinggal dirinya dan jasad-jasad itu. Inam,
Kewarasan yang datang terlambat. Saat itu, ia tersadar akan perbuatannya. Pisau terlepas. Berjatuh di lantai. Ia mundur. Mata membelalak memandangi tubuh-tubuh yang terkapar. Bau darah membuatnya mual. Tetapi yang lebih menakutkan adalah kenyataan tak ada jalan kembali. Di luar, beberapa ekor anjing menggonggong. Mungkin ada yang mendengar jeritan. Ardiansyah panik, menyerbu pintu belakang, melompati pagar, lari terbirit-birit menuju tepi sungai Serayu. Hujan menyapu wajahnya, namun tak sanggup membersihkan noda merah di bajunya. Tuyuh. Kampung mulai curiga sekitar pukul 8 malam. Bu Rani, tetangga sebelah, melihat pintu rumah nomor 17 terbuka setengah dan bagian dalam gelap. Ia memanggil berkali-kali, tak ada jawaban, merasa ada yang tidak beres. Ia mengajak beberapa orang, termasuk Pak Umar, ketua EHT. Saat pintu didorong, semua terpaku. Pemandangan di depan mata seperti mimpi buruk di dunia nyata. 5 orang terbujur. Darah membasahi lantai. Teriakan dan tangis pecah di seluruh gang. Seseorang segera menghubungi polisi setempat. 8. Kabar buruk menyebar cepat. Dalam 15 menit, kawasan sekitar rumah Pak Rahmat dipasang garis polisi. Kantor polisi Kabupaten Adiwerna dan tim forensik hadir. Sorot senter menyapu setiap sudut. Suara kamera berdentang berulang. Jasad-jasad ditutup kain putih, tetapi darah telah merembes keluar. Ratusan warga berkumpul di depan pagar. Beabizik heboh, tak ada yang menyangka pelaku adalah orang yang mereka kenal. Apalagi seorang siswa 17 tahun yang saban hari terlihat berangkat sekolah melewati gang itu. 9. Jejak yang tertinggal. Tempat kejadian perkara menunjukkan semua korban diserang dengan pisau. Luka mematikan di dada dan perut. Di sudut rumah, polisi menemukan ransel sekolah berwarna hitam basah oleh hujan. Di dalamnya ada beberapa buku tulis, sebuah kotak alat tulis, dan pisau pengupas buah berlumur darah. Pak Umar ingat melihat Ardiansyah berlari di gang belakang menuju tepi sungai. Hanya beberapa menit sebelum warga menemukan peristiwa itu, informasi itu segera dilaporkan ke pimpinan. Perburuan malam digelar. 10. Bayang-bayang di tepi sungai. Hujan deras membuat bantaran sungai makin gelap. Arus menggeram. Tim pencari menyisir setiap petak tepian. Menjelang pukul 10 malam, seorang polisi muda melihat sosok lelaki meringkuk di bawah rumpun nipah. Kemeja putih belepotan darah. Kedua tangan memegangi kepala. Itulah Ardiansyah. Saat digiring ke kantor, ia diam. Tatapannya kosong, butir-butir hujan meluncur di pipinya. Entah air atau air mata. Satu kantor polisi di kabupaten. Pukul 11 malam, Ardiansyah dibawa ke ruang pemeriksaan kantor polisi Kabupaten Adiwerna. Ruangan hanya bermeja kayu dan 2 kursi. Lampu neon putih dingin menyirami. Pakaiannya basah kuyup. Noda darah menebar di kemeja putih sekolah. Ayah menunduk, tangan diborgol di atas meja. Menggigil seolah udara menggigit, Kompol Budi Artono, kepala unit reserse, masuk. Meletakkan sebotol air mineral di hadapan Ardiansyah. Suaranya datar. Kamu tahu kenapa berada di sini? Ardiansyah diam, yang terdengar hanya detik jam dinding. 2. Tekanan untuk bicara. Kompol Budi tak memaksa. Ia menatap mata Ardiansyah. Bersuara pelan. Ardiansyah. 5 orang meninggal, termasuk seorang gadis 15 tahun. Kami butuh kebenaran. Bahu Ardiansyah bergetar halus. Ia menarik napas panjang namun masih menunduk. Saat itu, seorang penyidik perempuan bernama Ibu Lestari masuk, membawa jaket kering dan segelas susu hangat. Ia meletakkannya di depan Ardiansyah. Lembut. Minum dulu. Lalu ceritakan. Aku tidak menghakimi. Aku hanya butuh yang sebenarnya. Tatapan Ardiansyah goyah.
Ia menyentuh gelas. Bibir bergetar. Saya tidak tahu kenapa saat itu saya seperti bukan diri saya. 3. Awal pengakuan, mula-mula Ardiansyah bercerita terputus-putus dimarahi Pak Rahmat karena memetik mangga. Lalu diek beberapa anak kampung. Ia berkata rasa diremehkan menghantuinya berminggu-minggu. Saya merasa mereka selalu memandang saya dengan sinis. Ayu tersenyum. Tapi saya pikir dia mengejek. Kompol Budi menyela. Pernah terpikir menyelesaikan konflik dengan cara lain. Mengapa memilih mencabut nyawa satu keluarga Ardiansyah menggeleng? Air mata menetes, saya tidak tahu. Saat itu saya hanya ingin mereka diam selamanya. 4. Rekonstruksi. Sekitar pukul 1 dini hari, tim penyidik membawa Ardiansyah kembali ke TKP untuk rekonstruksi. Rumah nomor 17 sepi dari warga. Hanya lampu putih terang benderang dan noda darah yang diberi garis kapur. Ardiansyah melangkah masuk, menatap sekeliling seperti kembali menembus mimpi buruk. Petugas memintanya menjelaskan satu persatu perbuatannya sejak masuk hingga kabur. Setiap menyebut satu korban. Suara Ardiansyah serak. Namun tangannya tanpa sadar menggenggam dan menikam di udara. Kompol Budi mencatat cepat. Sesekali memandangi remaja 17 tahun itu. Di matanya, ini bukan sekadar pelaku, melainkan anak yang batinnya bengkok sampai kehilangan kendali. 5. Terkuak motif sesungguhnya, kembali di ruang periksa. Ardiansyah diperlihatkan foto-foto TKP. Ia menutup wajah gemetar, baru kemudian lirih. Saya benci mereka. Karena saya merasa dibuat tidak berguna. Saya takut keluar rumah. Dijek pencuri mangga. Saya pikir kalau mereka hilang, tak ada lagi yang merendahkan saya. Ibu Lestari bertanya pelan. Kamu pernah memikirkan bagaimana perasaan orang tuamu saat tahu? Lama ia terdiam. Lalu pecah menangis. Saya tak pernah memikirkan. Yang saya tahu hanya darah panas di kepala. Semuanya kabur. Inam, penahanan dan riuh publik. Menjelang pagi, polisi kabupaten menyelesaikan berkas penahanan darurat terhadap Ardiansyah atas dugaan pembunuhan. Kabar itu menyebar ke seluruh desa. Warga ramai berkomentar. Sebagian iba mengira ia terhimpit masalah psikologis yang tak terpantau. Banyak pula yang murka, menyatakan apapun alasannya, kejahatan itu tak termaafkan. 7. Keluarga pelaku. Orang tua Ardiansyah dipanggil. Sang ibu pingsan saat mendengar dakwaan anaknya. Ayahnya, buruh bangunan, terduduk kosong. Sorak. Dari kecil dia pendiam. Saya tak menyangka begini. Dia pernah bilang diejek. Saya kira sepele. Tatapannya tak berdaya. Keluarga korban berduka. Keluarga pelaku pun runtuh. 8. Hening di akhir pemeriksaan. Sebelum sesi diakhiri, Kompol Budi menanyakan satu hal terakhir. Jika bisa kembali ke hari itu, apa yang kamu lakukan? Ardiansyah menengadah untuk pertama kalinya setelah berjam-jam. Mata sembab. Saya akan pergi jauh atau bicara baik-baik. Saya tak ingin melihat darah lagi. Namun semuanya terlambat. 1. Menyiapkan hari sidang, usai lebih dari 3 bulan penyidikan. Berkas perkara Ardiansyah diserahkan ke kejaksaan untuk pelimpahan ke Pengadilan Negeri Tegal. Berdasarkan hasil forensik, kesaksian, dan rekonstruksi, Ardiansyah didakwa pembunuhan merujuk KUHP dengan ancaman hukuman paling berat. Hari sidang ditetapkan awal bulan 11. Kabar menyebar cepat. Warga Seaduerna dan Tegal memperbincangkan. Semua ingin tahu bagaimana pengadilan memutus perkara pelaku yang belum genap 18 tahun tetapi telah menghabisi 5 nyawa. 2. Pagi di Pengadilan Negeri Tegal pada hari bulan 11 yang mendung kelabu. Sejak pukul 6 pagi, halaman pengadilan telah dipadati. Mobil tahanan datang dengan pengamanan ketat. Ardiansyah turun dengan kemeja putih. Tampak lebih kurus,
tangan terborgol, kepala tertunduk di bangku keluarga korban. Wajah-wajah tirus dan mata sembab menatap hampa. Kehilangan mereka abadi. Di titik lain, orang tua Ardiansyah duduk diam. Mata mereka bercampur sayang, pedih, dan malu. 3. Pembacaan dakwaan. Palu hakim diketuk. Ruang seketika hening. Jaksa berdiri, membacakan surat dakwaan sepanjang hampir 1 jam. Merinci tindakan Ardiansyah menyiapkan senjata tajam, menyerang bertubi-tubi 5 orang termasuk anak di bawah umur, menimbulkan akibat amat serius. Suara jaksa datar, namun tegas. Perbuatan terdakwa menunjukkan sikap brutal, meremehkan hukum dan nyawa manusia. Meski terdakwa belum 18 tahun, tingkat kebengisan dan akibatnya menuntut hukuman berat demi efek jerah. 4. Pembelang, pengacara penunjukan negara berdiri. Ia tak menyangkal perbuatan, tetapi memohon majelis mempertimbangkan hal meringankan terdakwa belum 18 tahun, menunjukkan gejala gangguan psikologis, menanggung tekanan batin berkepanjangan. Selepas kejadian, terdakwa tidak melawan, dan terus terang, pengacara berbicara perlahan. Terdakwa seorang remaja 17 tahun, belum matang pengendalian emosi dan nalar. Mohon secarik harapan untuk hidup agar dapat diperbaiki dan menebus secuil dari luka yang ditinggalkan. Meski tahu kehilangan keluarga korban tak tergantikan. 5. Kata terakhir, giliran Ardiansyah. Ia berdiri. Suaranya bergetar. Saya minta maaf. Kesalahan saya tak bisa dimaafkan. Saya tak berharap ampunan. Hanya berharap keluarga korban sedikit berkurang dukanya. Dan orang tua saya tidak semakin menderita karena saya. Ruang sidang terdiam. Isak ibunya menyatu dengan suara hujan yang mulai turun di halaman. 6. Putusan. Usai hampir 1 jam bermusyawarah, majelis kembali. Suara ketua majelis tegas, menimbang tindak pidana sangat berat, akibat sangat besar. Namun saat melakukan, terdakwa belum dewasa, maka dijatuhkan pidana penjara jangka waktu tertinggi bagi anak, vonis penjara seumur hidup. Bisik-bisik merebak. Sebagian warga menilai putusan adil keras, namun sesuai ketentuan peradilan anak. Keluarga korban mengangguk tanpa kata. Orang tua Ardiansyah menangis. Air mata mereka pahit, namun sekaligus lega. Setidaknya anak mereka masih hidup untuk menyesali. 1 langkah ke dunia lain. Usai pembacaan putusan, Ardiansyah langsung dibawa menuju lapas Nusa Kambangan, lembaga pemasyarakatan di kawasan pesisir selatan Jawa yang menampung narapidana berat. Pertama kali melangkah melewati gerbang besi yang tertutup rapat, ia merasa seolah dunia di luar menghilang. Suara kunci besi beradu, derap sepatu para sipir di atas lantai semen, dan tatapan menimbang dari para narapidana lain membuat remaja 17 tahun itu merinding. Ardiansyah ditempatkan di blok khusus bagi tahanan anak atau baru dewasa. Kamar itu luasnya sekitar 15 meter persegi. Dihuni 6 orang. Ranjang susun dari besi. Tikar dan selimut telah menua. 2. Malam-malam tanpa tidur. Pada malam-malam awal, Ardiansyah tak bisa memejamkan mata. Setiap kali menutup mata, bayangan darah yang menyebar di lantai. Jerit bu Siti. Vatatapan Angeri ayumunkul setrangsiang. Berkali-kali ia terbangun di tengah malam. Keringat membasahi baju. Napas memburu. Teman sekamarnya, seorang pemuda bernama Bayu, Baby Zik. Di sini kalau kamu tidak belajar melupakan, kamu bisa gila. Tapi untuk kasusmu, melupakan memang sulit. Ardiansyah tidak menjawab, hanya menunduk memeluk lutut. 3. Surat dari orang tua. Sekitar sebulan kemudian, Ardiansyah menerima surat pertama dari ayahnya. Tulisan tangannya bergetar. Kalimat-kalimatnya pendek. Ayah dan ibu sehat. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Makan yang cukup. Perbaiki dirimu.
Yang meninggal tidak kembali, tetapi yang hidup harus terus hidup. Ayah dan ibu tetap orang tuamu. Ardiansyah membacanya berulang-ulang sampai hafal. Tiap kata seperti sebilah pisau ke hati perih tapi hangat. Ia mulai ikut kerja pembinaan menjahit tas goni, menyapu halaman blok, dan berusaha menaati tata tertib. 4. Komunitas yang tak bisa lupa. Sementara Ardiansyah perlahan menyesuaikan diri dengan hidup di lapas Nusa Kambangan. Kisah itu di kampung belum juga reda. Rumah nomor 17 tempat tragedi disegel berbulan-bulan. Warga yang lewat menunduk atau memilih memutar arah, seakan menghindari luka yang belum sembuh. Keluarga korban mendapat bantuan pemakaman dari pemerintah setempat. Namun kehilangan satu keluarga sekaligus adalah duka yang tak tergantikan. Seorang kerabat Pak Rahmat berkata, "Tak ada yang menyangka anak sekecil itu sanggup menewaskan 5 orang. Sekarang melihat anak-anak di kampung saja, saya masih bergidik." 5. Sorotan hukum dan masyarakat. Media terus memuat analisis tentang sebab musabab perkara tekanan psikologis remaja, kurangnya pengawasan keluarga dan sekolah, kekerasan di lingkungan pendidikan, serta cara menyelesaikan konflik. Ada yang berpendapat Ardiansyah adalah produk serangkaian kegagalan dalam pendidikan dan pengelolaan sosial. Tetapi ada pula yang menegaskan apapun sebabnya, menghilangkan nyawa adalah kejahatan dan harus dibayar. 6. Penyesalan yang datang terlambat. Dalam satu sesi konseling dengan petugas pemasyarakatan, Ardiansyah berkata, "Hari itu, kalau saja ada yang mau duduk mendengarkan semua yang ada di kepala saya, mungkin saya tidak akan bertindak. Tapi sekarang apapun yang saya ucapkan tak mengubah apa-apa." Ia mulai menulis catatan harian setiap hari bukan untuk membela diri, melainkan mencatat pikiran-pikirannya. Ia berharap suatu hari, jika mendapat keringanan, ia bisa memulai lagi hidupnya. Waktu bergulir pelan di penjara. 10 tahun berlalu sejak malam itu. Ardiansyah kini 27 tahun. Rambut hitamnya disisipi beberapa helai uban. Kulitnya legam karena bekerja di luar ruang. Ia tetap mempertahankan kebiasaan menulis harian. Tiap halaman diberi nomor hari seakan agar tak lupa berapa lama ia hidup dalam kurungan. Beberapa tahun terakhir, ia mengikuti program pelatihan menjahit industri dan bertanam sayur di area pembinaan. Mimpi buruk tak lagi seganas dulu, namun setiap mendengar hujan menimpa atap seng, kenangan tentang malam di rumah nomor 17 kembali menyergap. 2. Sebuah surat yang tak pernah dikirim. Pada suatu malam hujan bulan Juli, Ardiansyah duduk di meja kayu kecil menulis surat panjang hampir 10 halaman. Surat itu ditujukan kepada keluarga para korban mereka yang telah ia rampas segalanya. Di dalamnya, ia menceritakan seluruh penyesalan, bayang-bayang yang menghantuinya, dan permintaan maaf yang datang terlambat. Jika ada kehidupan berikutnya, aku ingin menjadi tetangga yang baik bagi mereka. Duduk makan bersama di satu meja, bukan merusaknya dengan darah, tapi dihidupi ini. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah hidup sepatutnya di sisa hari, agar tidak semakin menodai namaku. Setelah rampung, surat itu tidak ia kirim. Ia menyimpannya di kotak kayu bersama catatan harian, seperti laku pertobatan yang ia tujukan pada dirinya sendiri. 3. Kabar dari kampung. Menjelang akhir tahun itu, ayah Ardiansyah datang menjenguk. Kini sudah rentah. Rambutnya memutih, langkahnya lambat. Dalam perbincangan singkat, sang ayah bercerita bahwa rumah nomor 17 telah dibongkar oleh pemerintah setempat. Lahannya kini menjadi kebun buah yang dirawat kerabat para korban. Ia juga menyebut warga kampung perlahan berhenti membicarakan perkara itu, namun tetap memandangnya sebagai pelajaran pahit tentang mendidik anak. Ardiansyah mendengar dengan dada berat. Ia berpikir, setidaknya ingatan yang menyakitkan itu tertutup rimbun pepohonan dan waktu. 4. Hari pulang tahun 2033. Berkat pembinaan yang baik,
Ardiansyah memperoleh pengurangan hukuman dan resmi keluar setelah 20 tahun menjalani pidana. Saat melangkah keluar gerbang, ia bukan lagi remaja 17 tahun yang gegabah, melainkan pria dengan sorot mata tenang dan dalam. Ayahnya memeluknya erat. Tanpa kata, dalam perjalanan pulang, mobil melintasi tepi Sungai Serayu tempat dahulu Ardiansyah duduk sebelum kejadian. Ia meminta ayah berhenti. Mereka turun berjalan sebentar. Riak air masih berlarian. Angin dari Sungai Serayu berhembus sejuk. Ia berdiri lama, seakan hendak mengukir kembali suasana damai itu ke dalam hati sesuatu yang 20 tahun lalu telah ia hancurkan. 5. Ziluit Kampung. Saat kembali ke kampung, Ardiansyah tidak langsung menuju lahan lama itu. Ia lebih dulu meminta bekerja sebagai buruh di sebuah bengkel kecil dekat kecamatan. Ia berusaha hidup senyap, tak ingin menarik perhatian. Sebagian warga pada awalnya menghindar, tetapi perlahan melihat Ardiansyah bekerja tekun dan sopan, karak itu sedikit menipis. Namun pandangan yang penuh empati itu tetap disertai jarak tak terlihat jurang masa lalu yang tak bisa dihapus. Ardiansyah sering melintas diam-diam di tepi kebun buah, menatap pohon-pohon mangga yang kini besar. Ia tak berani memetik, hanya berdiri dari kejauhan, mengingatkan dirinya sendiri jangan pernah mengulang kesalahan. 6. Kata-kata di pinggir sungai. Suatu sore di penghujung tahun, Ardiansyah duduk di dermaga kecil bersama Pak Umar, ketua RT pada masa itu, sambil menyeruput kopi. Pak Umar berkata perlahan, "Hidup setiap orang ada salahnya. Yang penting bagaimana membuat sisa umur menjadi berarti. Masa lalu tak bisa dihapus, tapi bisa kita jadikan pelajaran agar orang lain tak mengulanginya." Ardiansyah mengangguk, menatap jauh ke permukaan air. Di hatinya, perkara lama itu tetap bayang gelap, namun di sisinya ia ingin menanam benih kecil cahaya untuk menebus sedikit saja. Angin senja menyapu, daun mangga di tepi jalan berdesir. Bantaran Serayu kembali tenang, seolah tak pernah menyaksikan badai darah di masa silam. Penutup kisah tentang tragedi di Tegal tidak berakhir dengan pelupaan, melainkan sebuah pengingat dalam budaya Indonesia. Ikatan keluarga, kampung, kepedulian, dan kesediaan mendengar bisa menyelamatkan seseorang dari jurang, tetapi ketika tali-tali itu putus, akibatnya bisa merentang sepanjang hidup, bahkan melampaui putusan pengadilan manapun.